Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mencari Fakta, jumpa lagi nih bersama kami di acara Fakta Islami yang pastinya bakalan ngebahas fakta unik dan info menarik seputar agama Islam di seluruh dunia. Sobat Pencari Fakta, gimana nih kabarnya? Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Setelah sebelumnya kita membahas keutamaan dan fadilah sholat berjamaah, kalian tahu gak sih hukum-hukum sholat berjamaah? Nah, para pencari fakta di sini, tim Fakta Islami sudah ngumpulin buat kamu hukum-hukum sholat berjamaah. Jadi gak usah berlama-lama lagi, ini dia faktanya. Hukum sholat berjamaah terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, fardu ain. Fardu ain terdapat pada sholat Jumat, yaitu bagi orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah ada pada sholat fardu 5 waktu bagi kaum laki-laki merdeka dan tidak berpergian. Hal ini menurut pendapat Imam Nawawi radhiyallahu anhu, sedangkan menurut pendapat Imam Rafi'i radhiyallahu anhu, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang ketiga, sunnah. Pada sholat sunnah yang disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah, yaitu seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, sholat witir pada bulan Ramadan, kusuf, khusuf, dan lain-lain. Yang keempat, mubah. Pada sholat yang ini tidak disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah, seperti sholat sunnah duha, rawatib, dan yang lain. Yang kelima, khilaf aula, atau yang lebih utama ditinggalkan. Jika terjadi perbedaan keadaan sholat, seperti imam sholat fardu, sedangkan makmum sholat sunnah atau sebaliknya. Maksudnya di sini adalah jika imam sholat fardu, sedangkan makmumnya sholat sunnah atau sebaliknya, maka makmum tersebut tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dan yang lebih utama adalah jika makmum tersebut sholat dengan cara munfarid. Karena sholat dengan cara munfarid hukumnya adalah sah menurut pendapat seluruh ulama. Sedangkan sholat dengan cara berjamaah sendiri antara fardu dan sunnah, sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah tidak sah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut pendapat al-Imam Nawawi al-Jawi radhiyallahu anhu dalam kitabnya yang berjudul Kasyifatus Saja, hukumnya adalah makruh. Akan tetapi tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Yang keenam, makruh. Hukum sholat berjamaah akan menjadi makruh apabila imamnya merupakan orang yang fasik atau orang yang ahli bid'ah. Yang ketujuh, haram. Haram terbagi menjadi 2 bagian, yang diantaranya sebagai berikut. Setelah tadi pembahasan tentang hukum sholat berjamaah, maka kali ini kita akan membahas siapa sih yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah. Dikutip dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah dijelaskan, orang yang lebih berhak menjadi imam dalam sholat berjamaah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jika sholatnya di rumah, dan yang kedua, jika sholatnya di masjid. Jika sholat di rumah, yang lebih berhak menjadi imam adalah hakim atau ulama, kemudian pemilik rumah atau yang menyewa rumah, dan yang meminjamkan rumah lebih berhak menjadi imam sholat daripada orang yang dipinjami. Dan jika sholat di masjid, yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah yang pertama, imam rotib atau yang telah ditunjuk sebagai imam masjid. Lalu, orang yang luas ilmu fikihnya terlebih dalam bab sholat. Selanjutnya, orang yang lebih banyak hafal Al-Quran. Orang yang warok
atau menjauhi perkara yang tidak jelas hukumnya. Setelah itu, orang yang lebih mendahulukan hijrah bersama Nabi Muhammad SAW atau kakek-kakeknya. Lalu orang yang lebih dahulu masuk agama Islam, orang yang lebih mulia nasabnya, orang yang lebih baik namanya dalam lingkungan masyarakat, orang yang lebih bersih bajunya, orang yang lebih bersih wajahnya, orang yang lebih bersih badannya, orang yang lebih baik pekerjaannya, orang yang lebih baik suaranya, orang yang lebih baik bentuk wajahnya, orang yang lebih baik istrinya. Dalam kitab Muqaddimah Hadromiyah juga dijelaskan, jika terdapat kesamaan dalam sifat-sifat di atas dan terjadi perbedaan pendapat, maka orang yang berhak dijadikan imam adalah orang yang adil atau bukan fasik, lebih berhak menjadi imam daripada orang yang fasik meskipun orang fasik tersebut faqih atau hafal Al-Quran. Karena sholatnya orang yang adil lebih cepat untuk dikabulkan. Lalu orang yang balik lebih berhak menjadi imam daripada anak yang belum balik. Meskipun anak yang belum balik tersebut faqih dan hafal Al-Quran. Karena menurut pendapat sebagian ulama, anak yang belum balik tidak sah menjadi imam dalam sholat berjamaah. Lalu orang yang merdeka lebih berhak menjadi imam daripada budak. Lalu orang yang mukim atau tidak dalam keadaan berpergian lebih berhak menjadi imam daripada musafir yang ingin mengqashar sholatnya. Orang yang lahir dari jalur pernikahan juga lebih berhak menjadi imam daripada anak hasil zina. Lalu orang yang buta memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang dapat melihat, kecuali jika salah satu dari keduanya memiliki kelebihan. Contoh, salah satunya lebih khusyuk dalam sholatnya, maka dia lebih diutamakan untuk dijadikan sebagai imam. Nah, sobat pencari fakta, itu tadi adalah hukum-hukum dan orang yang lebih berhak dijadikan imam dalam sholat berjamaah. Nah, sobat pencari fakta, yang tadi jangan lupa diamalin ya, untuk selalu sholat berjamaah, baik di rumah, di masjid, ataupun saat berpergian. Karena sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penentu baik buruknya amalan seorang hamba. Sobat pencari fakta, udahan dulu ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan fakta-fakta unik dan menarik lainnya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.